Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mahasiswa program studi Tadris Matematika. Selamat pagi. Di pagi kali ini kita akan belajar tentang aktivitas literasi numerik dalam pembelajaran matematika. Topik literasi numerik ini adalah topik yang menjadi salah satu fokus ya dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini, baik di level dasar maupun di level perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam kajian pembelajaran matematika, saya memasukkan topik ini menjadi salah satu kajian kita. Oke. Yang pertama, saya akan mulai pembahasan tentang literasi numerik itu dengan masalah matematika. Di sini saya mempunyai dua contoh sebenarnya. Yang ada di slide ini adalah contoh masalah aritmatika. Nah, dalam masalah aritmatika ini bisa kita lihat bahwa ada seorang siswa kelas 5 SD itu mempunyai flash disk ya dengan ukuran 1 GB ya, atau setara dengan 1000 MB. Kemudian dalam flash disk tersebut ya si Ikram yang mempunyai flash disk ini yang menyimpan sejumlah file ya, yaitu ada yang dengan kategori foto, ada yang kategori musik. Nah, kemudian ada juga pie chart di situ ya, yang menunjukkan kapasitas dari setiap file. Ya, yang pertama file kategori musik itu memakan memori 650 MB, sedangkan file dengan kategori foto itu 198 MB. Sehingga dengan total kapasitas flash disk yang ada yaitu 1000 MB, tersisa 152 MB. Kemudian dari situ ada satu problem ya di sebelah kanan, yaitu bahwa Ikram, si siswa kelas 5 SD ini, dia akan memasukkan video dengan ukuran 350 MB. 350 MB. Tentunya dengan sisa 152 MB itu tidak cukup. Ya, sehingga dia harus ya menghapus ya kategori file yang akan dihapus adalah kategori musik. Di situ dalam tabel ada kurang 8 ya file musik di situ dengan berbagai ukuran seperti itu. Nah, kemudian dia harus mengeluarkan 2 file musik. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan di situ, apakah ya dengan menghapus 2 file musik tadi si Ikram ya siswa kelas 5 SD tadi mempunyai ruang memori yang cukup untuk mentransfer file foto yang baru, file video yang baru. Ya, tentunya akan dijawab dengan ya atau tidak. Ya, kalau ya artinya dua file musik yang mana saja yang memungkinkan untuk dihapus. Tentunya harus ditunjukkan proses hitungannya yang benar. Oke, itu salah satu contoh soal aritmatika ya, yang terkait dengan literasi numerik. Kemudian berikutnya ada soal geometri ya, ada soal geometri di situ. Kita disajikan dengan sebuah denah ya tentang denah sebuah kedai kopi yang terdiri dari ada area masuk di situ, ada area tempat duduk pelanggan, bahkan juga ada area layanan ya. Ada layanan. Kemudian di sekitar area layanan juga ada yang ditandai dengan garis kuning ini adalah ada area kasir di situ ya, ditandai garis kuning seperti meja begitu bentuknya. Nah, kemudian dalam soal ini juga diketahui bahwa keseluruhan kedai kopi ini mempunyai menggunakan ubin ya yang berukuran 0,5 kali 0,5 meter persegi. Seperti itu. Nah, kemudian dari situ bisa ditunjukkan kira-kira maksud saya di sini muncul suatu pertanyaan
Yang pertama adalah seorang siswa diminta untuk menentukan kira-kira panjang yang dibutuhkan untuk membuat bingkai kasir yang berwarna kuning ini kira-kira berapa. Dan tentunya dia harus menggunakan informasi terkait dengan panjang ubin yang diketahui di dalam soal. Ini adalah contoh masalah geometri yang terkait dengan literasi numerik seperti itu. Nah, saya tidak akan membahas untuk pertanyaan 2 maupun pertanyaan yang ketiga. Saya kira ini jauh lebih complicated. Tapi paling tidak tujuan saya di sini adalah saya menunjukkan masalah aritmatika sekaligus masalah geometri yang memiliki yang terkait dengan literasi numerik. Ya, artinya untuk menjawab soal-soal tadi, seorang siswa diperlukan setiap siswa perlu memiliki kemampuan literasi numerik. Gitu. Nah, kemudian berikutnya menjadi pertanyaan adalah, jadi apa sih yang dimaksud dengan literasi numerik atau numerasi dalam bahasa Inggris? Ya. Nah, seorang ahli, ya ada 2 orang ahli di situ, David and Gary, mendefinisikan numeracy here is described as making meaning of mathematics and sees mathematics as a tool to be used efficiently and critically for some social purpose. Artinya numerasi di sini dideskripsikan sebagai bagaimana kita membermaknai matematika dan melihat matematika itu sebagai alat yang digunakan secara efisien dan secara kritis untuk tujuan-tujuan sosial. Ya, artinya memang kita bisa lihat dari soal-soal tadi bahwa matematika itu adalah hanya sebagai alat di situ. Bagaimana kita menggunakan bilangan, bagaimana kita menggunakan konsep dan prinsip matematika untuk memecahkan masalah-masalah sosial, artinya masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian seorang ahli yang lain yang namanya Johnston di sini mempertegas bahwa to be numerate is more than being able to manipulate numbers or even being able to succeed in school or university mathematics. Numeracy is a critical awareness which builds bridge between mathematics and the real world with all its diversity. Artinya menjadi numerik itu lebih daripada hanya sekedar bagaimana kita memanipulasi bilangan, atau bahkan seorang yang berhasil di dalam matematika sekolah maupun matematika universitas juga tidak menjamin dia tergolong numerik. Ya, numeracy is critical awareness, kepedulian kritis, which build bridge, ya, yang membangun jembatan between mathematics and the real world, antara matematika dan dunia nyata, ya, with all its diversity, dengan semua keberagamannya. Nah, itu penekanan daripada Johnston bahwa menjadi numerik itu lebih daripada sekedar berhasil di dalam matematika sekolah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih yang membedakan antara numerasi dan matematika itu? Saya di sini mengkategorikan 3 perbedaan utamanya. Yang pertama bahwa adalah numerasi itu adalah suatu terapan. Ya, sedangkan matematika sendiri itu berisi konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Kemudian yang kedua, numerasi menggunakan ide matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, namun matematika secara keseluruhan itu hanya berisi prinsip dan konsep. Kemudian yang ketiga, numerasi itu lebih fleksibel dan berhubungan dengan konteks yang akan diterapkan, dalam ini konteks masalah sehari-hari, sedangkan matematika justru menjadi fondasi bagi seorang untuk menjadi numerik. Seperti itu. Itu perbedaan antara numerasi dan matematika. Nah, berikutnya di sini saya memetakan kurang lebih ada 3 teori di sini yang berhubungan dengan numerasi. Jadi di mana ketiga teori ini saling berkaitan satu sama lain. Ya, yang pertama adalah constructivism. Kemudian yang kedua adalah functional mathematics dan yang ketiga adalah ethnomathematics. Seperti itu. Nah, numerasi sendiri sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa dia didefinisikan sebagai jembatan yang menghubungkan matematika dan dunia nyata. Ya, sedangkan konstruktivisme itu lebih kepada bagaimana membantu pendidik matematika atau guru matematika untuk merefleksikan dan berpikir tentang apa itu pengetahuan matematika. Bagaimana pengetahuan itu diperlukan